Selamat pagi, selamat siang Bapak Ibu dosen sekalian. Saya Irfan Apta Maulana dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai gerakan siap mendukung vaksin COVID-19. Sebelumnya, saya akan menjelaskan bagaimana perjalanan dari COVID dan vaksin untuk sampai di Indonesia. Virus corona baru SARS-CoV-2 yang mengakibatkan penyakit coronavirus disease atau COVID-19 pertama kali merebak di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan menyebar luas pada Februari 2020. Virus ini pun berkembang ke beberapa negara terdekat seperti Jepang dan Korea Selatan. Pada 2 Maret 2020, kasus pertama COVID-19 ditemukan di Indonesia. Indonesia menjadi salah satu negara positif virus corona. Kasus pertama yang terjadi di tanah air menimpa 2 warga Depok, Jawa Barat yang tertular dari warga negara Jepang. Semakin meluasnya virus COVID-19, Organisasi Kesehatan Dunia PBB WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global. Kini Tiongkok tak lagi menjadi negara dengan kasus COVID-19 terbanyak di dunia, salah satunya berkat vaksin Sinovac yang dikembangkan negeri pimpinan Xi Jinping tersebut. Indonesia pun menjadi salah satu negara yang membeli vaksin Sinovac buatan Tiongkok. Pada 19 Juli 2020, sebanyak 2.400 vaksin Sinovac dikirim ke Indonesia dari Tiongkok. Bulan berikutnya, Agustus 2020, uji klinis tahap ketiga vaksin Sinovac dimulai oleh PT Bio Farma dan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung, Jawa Barat. Banyak 1.620 relevan disuntik vaksin selama 2 kali. Vaksin tahap pertama diterima pemerintah Indonesia pada 6 Desember 2020 sebanyak 1,2 juta dosis dalam bentuk vaksin jadi. Kedatangan vaksin membuat harga dan pemasaran menjadi kontroversial. Pemerintah pun turun tangan. Akhirnya, pada 17 Desember 2020, Presiden Jokowi memutuskan vaksin COVID-19 gratis dan wajib untuk masyarakat. Kemudian, pada tanggal 31 Desember 2020, pemerintah kembali menerima sebanyak 1,8 juta dosis vaksin yang diproses oleh Bio Farma. Lalu, pada tanggal 3 Januari 2021, vaksin tahap pertama Sinovac mulai disebar ke 34 provinsi di tanah air. 8 hari setelahnya, yakni tanggal 11 Januari 2021, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menerbitkan izin penggunaan darurat vaksin usai fatwa halal MUI untuk vaksin Sinovac. Sehari kemudian, tepatnya tanggal 12 Januari 2021, 15 juta bahan baku vaksin Sinovac telah tiba di Indonesia. Lalu seharinya, pada hari Rabu 13 Januari 2021, vaksinasi nasional tahap pertama dilakukan kepada kelompok prioritas. Vaksinasi ini dilakukan untuk menciptakan herd immunity atau kekebalan kelompok demi mencegah penularan virus COVID-19. Ini merupakan salah satu upaya pemerintah agar meyakinkan masyarakat supaya mau divaksin COVID-19. Pemerintah telah melakukan edukasi masyarakat. Pemerintah memilih langkah persuasif untuk vaksinasi COVID-19. Kepada masyarakat yang masih ragu akan manfaat dan keamanan vaksin, lalu Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi di Medan pada tanggal Rabu 10 Februari, pemerintah melakukan berbagai sosialisasi dan edukasi terkait vaksin, serta mengajak tokoh-tokoh di sektor kesehatan untuk meyakinkan masyarakat agar mau melakukan vaksin COVID-19. Jadi, tokoh-tokoh besar yang ada di Indonesia akan melakukan sosialisasi serta meyakinkan masyarakat agar mau divaksin
COVID-19 ini. Nah, ini yang bisa dilakukan masyarakat agar mendukung vaksinasi COVID-19 ini. Yang pertama, bisa melakukan dengan tidak perlu ragu dalam menjalani vaksinasi, karena hingga saat ini mereka yang telah mendapatkan vaksinasi pertama suntikan, mereka dalam keadaan aman dan sehat. Buktinya hingga saat ini mereka dapat melakukan aktivitas seperti biasa, dan vaksinasi ini bersifat wajib dan gratis bagi masyarakat. Dan kepada mereka yang telah divaksinasi harus tetap melaksanakan protokol kesehatan dan jangan pernah kendor terhadap kesehatan agar virus corona tidak pernah menular. Karena bagaimanapun vaksinasi merupakan wujud keseriusan dari pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 pada saat ini. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai presentasi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.